Berikutnya dari Pak Samsul, kalau darah teruji tembus dengan candle yang masih running, apa langkah yang akan kita lakukan? Lanjut dari pertanyaan Ibu Rin. Nah, kalau misalkan area uji ini tidak ditembus dan masih running, maka tidak boleh kita mengambil keputusan di sana. Tidak boleh kita ambil kebijakan di sana menunggu sampai selesai. Area uji itu misalkan ini di bawah ini ada area uji. Kalau ini turun, maka turunnya harus selesai. Jadi candle yang sempurna, berhenti dan jadi candle utuh, ganti candle. Kalau kita menggunakan H1, maka di candle berikutnya, di jam berikutnya, ini berarti sudah tembus. Tetapi kalau masih running begini pun, kalau masih jamnya masih belum ganti candle, maka ini pun tidak bisa kita jadikan patokan untuk breakout, karena ini bisa berpotensi kembali ke atas lagi, jadi ekor bisa. Ya, sekali lagi untuk menguji itu harus selesai dulu. Diuji itu harus candlenya harus selesai sempurna dan ganti candle. Ya, tergantung kita membacanya dari sudut yang mana, dari time frame yang mana. Kalau dari time frame H1 maka ganti candle 1 jam harus selesai. Kalau di time frame 15 maka ganti candle harus selesai, ya. Begitu mungkin bisa dipahami. Ada lagi pertanyaan ini dari dengan apa tadi? Dengan OP yang salah. Dengan OP yang salah tentu ya dipertimbangkan, misalkan OP-nya baik, kemudian di sini ada rejeksi, kita bisa taruh di sana stop loss-nya. Kalau ini nanti sudah melewati ini, ya sudah stop loss sudah. Maka ketika entry yang pertama dipikirkan adalah stop loss-nya. Nanti kita bahas lagi, ketika entry yang pertama kali difikirkan adalah stop loss-nya, bukan profitnya tapi stop loss-nya, di mana stop loss-nya harus sudah ketemu di sana. Jadi kalau misalnya kita baru entry tapi difikirkan, nanti tidak bisa. Nanti yang terjadi adalah spekulasi lagi, kita berharap dan berdoa lagi nanti. Ya, mungkin nanti ke depan kita akan sampaikan lagi lebih banyak lagi, termasuk teknikalnya kita belum sentuh sama sekali teknikal. Ya, jangan khawatir, masih banyak waktu, kita akan bahas satu persatu, karena kalau nanti semuanya kita bahas jadi rancu, bingung, akhirnya sudah disampaikan tanya lagi, maka saya tidak berharap teman-teman rancu pemikirannya, biarkan satu step selesai, satu step selesai, nanti baru kita bahas berikutnya. Ya, jangan khawatir kalau nanti tidak selesai, masih panjang waktunya, kita bisa bahas di pertemuan berikutnya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, saya tunggu dulu. Saya Pak, Ya, silakan Bu. itu sering gini Pak, jadi sudah dilihat di H4, misalnya H1 sudah merah-merah, di M15 kan udah 2 candle nih Pak, sell misalnya merah-merah. Ya. Saya di candle ketiga langsung merah gitu kan, langsung sell gitu kan. Tapi turunnya tuh cuma sedikit, ternyata naik tinggi gitu, jadi loss tinggi. Nah itu sering sekali Pak, jadi salah gitu, salah Ya. beda arah gitu kan. Oh, salah dari Bapak udah ada gitu semuanya, candle pertama, kedua, apalagi konfirmasi ketiga kan itu saya udah gitu kan, tapi berbalik. Terus satu lagi Pak, kalaupun kadang saya tunggu sampai candle konfirmasi ketiga itu kan akhirnya sisanya cuma sedikit ya Pak, misalnya mau profit atau ini udah tinggal sedikit kan, udah ketinggalan jauh gitu loh Pak, jadi udah nggak dapat momennya, udah nggak ketinggalan gitu loh Pak. Itu aja Pak, makasih Pak. Oke, jadi untuk kita mengambil 2 syarat itu memang harus ketat. Ketika kita mau ngambil 2 syarat itu, setidaknya di H1 harus betul-betul sudah kuat di sana. Kalau H1 misalkan tidak ada penolakan, maka mengambil di M15 harus lebih hati-hati dan lebih kuat lagi di sana. Contohnya begini, misalkan ini naik, kemudian ini merah 1 tidak bisa, yang ada merah 2. Contohnya ini di sini. Ini naik, kemudian di candle yang ini adalah sinyal penolakan sell yang kuat sekali. Artinya kalau kita baca dari pergerakan buyer, ini sudah mulai ada pelemahan, mulai ada melemah buyernya di sana. Oke, ini satu.
Jadi ini satu. Kemudian kita lihat, kita selidiki apakah ini betul-betul kuat atau tidak. Kita lihat di sebelah kirinya, ya, perhatikan juga sebelah kirinya. Ternyata sebelah kiri jauh. Maka kita bisa jadikan ini selain penolakan, ini juga resisten, ya, sehingga memperkuat keyakinan bahwa ini penolakan sell yang kuat. Sehingga cuma butuh satu lagi konfirmasi yang merah yang tebal, ya, usahakan merahnya tebal. Ketika terbentuk merah, nah baru di sini kita entry-nya. Nah, sekali lagi di M15 ini berbeda dengan H1. Jadi pengambilan profit juga berbeda, tidak bisa sama dengan di H1. Kalau di M15 ini ya lebih kecil, mungkin 50 sampai 60. Kalau di M30 nanti baru bisa 70, 80. Di H1 baru 100-an. Maka targetnya juga harus dikurangi, mengingat di M15 ini time frame rendah. Katakanlah misalkan kita entry sell di sini. Contoh kita entry sell di sana 0,2 misalkan. Kita entry sell 0,2. Ketika kita entry sell, maka ruginya ketika buy. Di mana kita letak kerugian kita? Di atas resisten. Taruh di atas resisten. Maka di sini adalah stop loss. SL ini kondisi terakhir kita ketika market betul-betul tidak bersahabat. Ini pun tidak boleh menunggu stop loss di sana tersentuh. Ya, nanti misalkan berbalik sudah mulai ada jajar-jajar warna hijau, maka segera kita bisa antisipasi dengan recovery, dengan bisa menambah atau cut loss lebih cepat. Contoh kita ngambil sell di sini, kita coba lihat ini turunnya berapa. 144. Spreadnya berapa ya sekarang ya? Kalau kita lihat di emas ini sekarang agak tinggi juga, soalnya pengaruh juga masih pergantian tahun, masih segar. Ini para pedagang juga, pedagang pembeli pelaku ekonomi juga masih segar, maka tentu spreadnya berpengaruh di sana. Nah, sekarang ini sekitar 80-an ya, 80-an. Sehingga ketika ini turun di 147 ya, 147 ini kalau dikurangi 80 masih dapat 60-an ya. Maka kalau kita mengikuti rule-nya, aturan di time frame rendah, ini kita sudah dapat 60 pip sudah. Kalau misalkan ini kita tidak sempat ngambil misalnya, kemudian ternyata marketnya berbalik naik ke atas. Nah, ketika naik ke atas kita lihat naik ke atas ini ya, hijau satu naik ke atas, kemudian mulai naik ke atas. Artinya jangan lupa di sini mulai penolakan, ada hijau, kita bisa tunggu satu konfirmasi hijau lagi yang tebal ini. Kemudian di candle selanjutnya di sini kita bisa buy lagi di sana. Karena ini sell-nya 0,2, maka buy di sini bisa kita naikkan. Jangan menunggu sampai SL. Kita bisa recovery di sana. Karena apa? Pergerakan yang terdekat dari running ini mengarah pada naik. Ya, kekuatannya mulai naik. Sudah ada hijau lagi, ya, di bawah ada penolakan. Maka di candle yang ketiga ini kita bisa entry buy tanpa harus mengambil atau melakukan close di sell-nya. Kalau saya biasa saya naikkan kalau yang model-model begini, mungkin 0,4 di sana, buy 0,4 di sini. Kemudian targetnya bagaimana targetnya? Ya, targetnya ini tentu menyelamatkan yang bawah. Targetnya menyelamatkan yang bawah. Katakanlah di bawah tadi SL-nya di sini. Ya, SL-nya di sini. Maka ini yang di atas buy ini bisa menjadi penyelamat yang bawah. Contoh misalkan yang di bawah itu sampai di titik SL-nya ini bergerak berapa? Kita lihat ya, tadi di sini ya. 386 ya, kita hitung contohnya ya, 386 pip dikali 0,2 ini adalah 77,2 ya, 77 dolar, 2. Sedangkan yang di atas ini bergerak berapa? Kita hitung dari opennya di sini ke sini 195 ya, 195
dikalikan 0,4, 78. Jadi tadi 77,2 ya. Kemudian di recover dengan yang atas, maka kita bisa masih ada profit kecil. Artinya kita bisa merecovery dari semuanya. Ya, ini yang dimaksud dengan recovery. Jadi recovery tidak perlu dihitung dengan berapa jarak dari entry-nya, tapi belajarlah membaca pergerakan candle yang sedang terjadi. Baca di sana, analisa di sana, ketemu ada peluang masuk. Karena di bawah ini ada sell, maka kondisinya sudah mulai naik, kita bisa entry buy dengan lot yang dinaikkan. Ini adalah salah satu cara untuk melakukan recovery. Jadi recovery tidak harus menunggu SL-nya di sini kesentuh. Kalau kita menunggu kesentuh dan sambil berdoa tidak bisa, sudah. Nanti yang terjadi kena lagi, rugi lagi. Ya, seperti itu Bu, mungkin bisa menjadi contoh nanti untuk dicoba. Ya Pak, makasih Pak. Baik. Apa nih? Mohon pakai pointer jadi terlihat ya. Oke, yang saya maksud tadi untuk ini. Contohnya ya ini ya. Contoh yang sekarang ini misalkan tadi sudah terjadi kita sell kemudian tidak sempat ngambil, tidak sempat close profitnya. Kemudian market mulai naik dengan catatan dengan teknikal yang kita sudah baca, ini ada penolakan di sini, ada penolakan buy. Kemudian muncul warna hijau, berarti ini wujudnya muncul, kita konfirmasi satu lagi warna hijau, di candle selanjutnya kita langsung entry buy. Karena kita punya transaksi sell di bawah 0,2, maka buy-nya kita bisa naikkan di sana. Lotnya kita bisa naikkan. Ya, boleh 0,4, 0,45 terserah. Terbiasa dengan lot berapa, gunakan di sana. Ya, mudah-mudahan bisa membantu dan perlu latihan dan mencoba. Apa beda akun sen dan standar? Berapa leverage yang ideal lotnya? Aduh, kemarin sudah dijelaskan ini. Bedanya sen dan standar sangat berbeda sekali. Jadi kalau sen, ya, kalau akun sen ini $1 ini sama dengan 100 sen. Jadi kalau jenengan modal $10, ini di akun sen menjadi 1000. Kalau standar ya standar. Kalau $1 ya $1. Kalau 100 ya $100. Ya. Kemudian kalau leverage-nya yang standar itu ya 1/100, 1/200. Jangan mengambil leverage di atas 1000. Ya, kemarin panjang lebar sudah kita jelaskan leverage, nanti videonya bisa dilihat besok, mungkin besok sudah jadi, silakan diputar kembali, nanti ada kesulitan ditanyakan lagi. Ya, ada lagi pertanyaan? Mungkin ada yang bertanya lagi terkait materi, terkait perhitungan. Tadi tanya leverage sudah, nanti lotnya yang ideal. Lot yang ideal itu 2% saja, gunakan 2%, ini ideal. 2%. 2% dari modal. Kalau modalnya 100 pakai 2%. 2%-nya dari 100 adalah berapa? 2 dolar. Berarti $2 dibagi 100. Ya, nanti ketemu. Contoh modal $100, berarti 2%-nya dari 100 adalah 2 itu dibagi modalnya 100 dikalikan dibagi modalnya, berarti lotnya 0,02. 0,02. 2 dibagi 100. Ya, 0,02. Ini ketahanannya berarti kalau 0,02 ketahanannya dikali ya, ketahanan 5000. Ini termasuk di kategori yang high risk. Berarti kalau 2%-nya 2% dari modal ya, dari 100 dikali 2 bagi 100. 2 dibagi 100. Ya, 0,02 tidak ada. Terlalu kecil. Kalau kita menggunakan keamanan 50.000 tidak bisa. Jadi kita sudah bagi kemarin, ada lot, ada ketahanan aman, kemudian sedang, beresiko, dan resiko tinggi. Tinggal bagi saja. Kalau 100 mau pakai yang aman dibagi 50.000 tidak ketemu karena 0,002 tidak ada.
yang ada adalah 0,01 terakhir. Kalau kita menggunakan keamanan yang sedang, maka dibagi dengan 20.000. 100 dibagi 20.000. Tetap tidak bisa, 0,001. Ya, paling mentok 0,001, paling kecil sudah. Oke. Kalau nanti belum jelas, silakan ditonton videonya dan bisa dilihat nanti di kelas berikutnya. Ya, terkait dengan lot sudah kita jelaskan di awal kemarin, terkait dengan leverage kita sudah jelaskan kemarin. Karena itu silakan besok diputar, besok mungkin sudah jadi, sudah dikerjakan sama staf di sini, nanti tinggal upload saja besok. Kemudian yang lain nanti menyusul. Teknikal besok kita masuk di materi teknikal, mudah-mudahan besok tidak terganggu sehingga full di teknikal. Terima kasih teman-teman semuanya, kurang lebihnya mohon maaf, ini sudah cukup malam. Kita lanjut di kelas berikutnya di pertemuan besok malam. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.